Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Keanekaragaman hayati di Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad teknik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya alam yang paling penting bagi pembangunan nasional. Sifatnya yang mampu memperbaiki diri merupakan keunggulan utama untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejumlah besar sektor perekonomian nasional tergantung secara langsung ataupun tak langsung dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, ekosistem alam, dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkannya. Konservasi keanekaragaman hayati dengan demikian sangatlah penting dan menentukan bagi keberlanjutan sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian, dan juga perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri, dan kepariwisataan, serta sektor-sektor lain yang terkait dengan sektor tersebut. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat menjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Tujuan wilayah konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia adalah: yang pertama, tujuannya melindungi berbagai spesies makhluk hidup beserta habitatnya agar tidak punah dan terancam kepunahan. Yang kedua, memberikan perlindungan, pembatas, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindarinya dari kerusakan atau kepunahan yang mungkin terjadi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Yang ketiga, memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak lagi digunakan lagi dengan cara memperbaiki dan mengembalikan fungsinya seperti semula, agar dapat dipakai kembali sehingga mencegah terjadinya kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi non-hutan. Flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Kubu Perahu dalam jenis kayu yaitu kayu aren, akar liana, helikopel atau kayu mulu yang kulitnya putih, dan yang non-kayu adalah rotan, buah aren, dan ada flora non-kayu yang belum kami jumpai adalah madu hutan, sagu, dan sutra. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terdapat flora dan fauna seperti Rafflesia arnoldii dan jenis-jenis fauna lainnya seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, dan juga beruang madu. Awalnya kawasan taman ini adalah Suaka Marga Satwa Sumatera Selatan pada tahun 1935. Masalah kerusakan yang ada di Taman Nasional Kubu Perahu. Yang pertama, Taman Nasional Kubu Perahu masih sangat asri dan tidak mengalami kerusakan karena pihak sangat bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan Taman Nasional. Hanya saja ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, yaitu
gazebo, dan jembatan. Solusinya dalam memperbaiki, sebaiknya para pihak bertanggung jawab dengan cepat untuk memperbaiki dan menambah fasilitas yang ada agar para pengunjung dapat merasakan dan menikmati Taman Nasional Kubu Perahu. Refleksi saya melihat bahwa Taman Nasional Kubu Perahu bisa saya rasakan keindahan dan kesejukan dari setiap pepohonan yang telah Tuhan ciptakan dan sediakan bagi kita. Tuhan telah sediakan banyak sekali hutan, tetapi Taman Nasional Kubu Perahu ini Tuhan sediakan dan masih Tuhan jaga dengan sangat baik, sehingga kita sebagai ciptaannya harus dapat menjaga dan melestarikan setiap flora fauna yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan marilah kita menjaga dan melestarikan keberagaman hayati kita, terutama di Taman Nasional Kubu Perahu, agar tetap terjaga dan tetap asri. Mari kita rawat, kembangkan, jaga, dan lestarikan setiap flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Kubu Perahu ini.